Ada dua informasi penting dari pusat mulai besok bagi seluruh KPM PKH dan BPNT tahun 2023. Perubahan terbaru di aplikasi CNG, KPM ada yang gagal cair, pusat umumkan daerah yang akan dicairkan lewat Bank Himbara dan juga PT Pos Indonesia. Simak videonya agar kalian paham seperti apa beritanya, tentunya setelah intro berikut ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Doni Infotainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting bagi keluarga penerima manfaat PKH dan juga BPNT. Ada dua informasi penting dari pusat bagi seluruh KPM PKH dan juga BPNT tahun 2023. Ada perubahan terbaru di aplikasi CNG. KPM ada yang gagal cair di tahap 1 ini. Pusat juga umumkan daerah yang akan dicairkan lewat Bank Himbara dan juga PT Pos Indonesia. Simak informasinya sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nantinya teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam program pemerintah dan bantuan sosial dari pemerintah. Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Jadi ada dua informasi penting dari pusat bagi seluruh KPM PKH dan juga BPNT tahun 2023. Ada perubahan terbaru di aplikasi CNG. Ada KPM yang gagal cair di tahap 1 ini. Pusat umumkan daerah yang akan dicairkan lewat Bank Himbara dan juga PT Pos Indonesia. Jadi teman-teman, kita akan berikan informasi terbaru yaitu ada perubahan di aplikasi CNG online pada hari ini. Bagaimana untuk status BPNT pada hari ini? Untuk status BPNT belum berubah, masih untuk alokasi Oktober sampai dengan Desember tahun 2022. Namun ada perubahan di aplikasi CNG untuk KPM PKH tahap ke-1, ada yang tidak lolos verifikasi dan validasi. Setelah kita telusuri, ternyata keluarga penerima manfaat tersebut ada di salah satu keluarganya. Dalam salah satu kartu keluarga ada yang diterima sebagai anggota ASN atau aparatur sipil negara. Sebagai contoh, dalam satu kakak ada 3 orang. Tadinya kepala keluarganya mendapatkan bantuan yaitu PKH, akan tetapi anaknya telah diterima sebagai aparatur sipil negara atau ASN, maka otomatis di tahap 1 ini dihapus secara otomatis atau digraduasi secara otomatis. Terkait dengan verifikasi dan validasi yang tidak lolos karena anggota keluarganya ada yang sudah masuk ke dalam aparatur sipil negara. Dan juga ada beberapa kriteria lain yaitu ketika diterima menjadi anggota Polri atau anggota TNI dan juga pegawai BUMN dan juga BUMD. Nanti tentunya apabila salah satu keluarga dari Anda ada yang diterima dari salah satu tersebut, maka dipastikan di tahap ke-1 ini tidak bisa dicairkan. Jadi aturan terbaru bagi yang sudah terlanjur dicairkan maka akan diambil lagi ke kas negara. Bagi keluarga KPM PKH yang salah satunya sudah masuk ke dalam aparatur sipil negara, kemudian Polri dan TNI, nanti akan diambil, tentunya akan diberikan arahan oleh pendamping sosial masing-masing ya teman-teman, agar bantuannya dikembalikan ke kas negara untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Kemudian pusat juga umumkan daerah yang akan cair lewat Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Maksudnya adalah Bank Himbara akan mencairkan beberapa daerah dan juga PT Pos akan mencairkan beberapa daerah. Saya akan rincikan daerah yang akan dicairkan lewat Bank Himbara. Kami akan bacakan ya teman-teman untuk daerah yang akan dicairkan lewat Bank Himbara. Untuk wilayah 1 yaitu Nangro Aceh Darussalam,
kemudian Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan juga Jawa Barat. Kemudian wilayah kedua yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan juga Bali. Kemudian yang ketiga, wilayah ketiga adalah Jawa Timur dan Gorontalo. Sebelumnya adalah wilayah 1, 2, dan 3 ini termasuk adalah Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi ya. Dan Maluku, lalu ada Papua juga. Jadi untuk di kesempatan pencairan PKH tahap ke-1 sudah dijelaskan oleh Kementerian Sosial bahwa untuk pencairan khusus lewat PT Pos Indonesia adalah daerah yang terpencil, terluar, dan juga pesisir dan pegunungan. Maka diputuskan untuk PT Pos Indonesia akan mencairkan daerah-daerah yang memang masuk ke dalam peta sebaran daerah tertinggal ya. Di antaranya adalah untuk yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia adalah Sumatera dan Nias, lalu Nias Selatan, Nias Utara, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di layar. Kemudian ada Nusa Tenggara, ada Lombok Utara, Sumba Barat, Sumba Timur, dan lain sebagainya. Kemudian ada Sulawesi, ada Donggala, Tojo, Una-Una, dan Sigi. Kemudian di Maluku ada Maluku Tenggara, Barat, Kepulauan Aru, Seram, bagian Barat. Dan juga Papua yaitu diantaranya Luwuk, Wondawa, Teluk, Pintu, Ni Sorong Selatan, Sorong Tambaru, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di layar ya, untuk tingkat kemiskinan atau daerahnya adalah Sumatera 11%, Nusa Tenggara 22%, Sulawesi 5%, Maluku 14%, dan Papua 48%. Artinya daerah ini masuk ke dalam daerah tertinggal yang tadinya sudah dijelaskan oleh Kementerian Sosial bahwa untuk pencairan lewat PT Pos Indonesia adalah khusus daerah yang tertinggal. Maka 5 wilayah ini akan dicairkan lewat PT Pos Indonesia ya teman-teman. Jadi sudah paham ya teman-teman untuk yang dicairkan lewat Bank Himbara yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu untuk wilayah 1, 2, dan 3, dan yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia adalah daerah yang tertinggal yang sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi kalian harus paham untuk kedepannya ada beberapa perbedaan di daerah. Karena di tahun ini kemungkinan besar adalah dicairkan lewat 2 opsi, yaitu lewat Bank Himbara dan juga PT Pos Indonesia. Dan Kementerian Sosial sudah memberikan informasi bahwa PT Pos Indonesia khusus dicairkan bagi daerah yang terpencil, tertinggal, terluar, dan juga pesisir, dan juga pegunungan ya teman-teman. Jadi kalian harus pahami dan semoga pencairan segera dilakukan oleh Kementerian Sosial yang akan diprediksi dicairkan pada awal Maret tahun 2023. Kisaran tanggal 6 Maret tahun 2023 mendatang ya. Karena hingga tanggal 28 Februari tahun 2023 masih ada pertemuan P2K2 atau pertemuan kelompok pendamping sosial kepada anggota-anggota KPM PKH untuk menjelaskan beberapa persyaratan dan lain sebagainya atau persiapan terhadap KPM dalam menerima bantuan sosial. Nanti masih ada untuk pertemuan kelompok di berbagai wilayah Indonesia dan tentunya ada yang sudah mulai dilakukan pertemuan kelompok pada awal Februari hingga tanggal 28 Februari tahun 2023. Jadi itulah teman-teman informasi terkini untuk pencairan PKH tahap ke-1 dan juga BPNT tahun 2023. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.